Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab baru, bab yang terakhir. Jadi kita ada kurang lebih tiga, empat pertemuan ya, empat pertemuan. Jadi tiga pertemuan ini akan Bu ini isi dengan medan perambatan gelombang elektromagnetik. Nanti yang pertemuan yang terakhir, yang keempat, itu kita sudah masuk ke CPK terakhir. Nah, untuk medan elektromagnetik di sini sebenarnya ada tiga pembahasan, yaitu gerak gelombangnya dalam ruang hampa, gerak gelombang dalam dielektrik, termasuk pointing ini dalam dielektrik. Yang poin yang ketiga itu gerak gelombang dalam konduktor sempurna. Jadi di elektrik itu dia masih ada rugi-rugi. Kalau konduktor sempurna seperti kayak tembaga itu dia bisa mengalirkan arus ya, kalau yang di sebagai penghantar ya. Oke. Nah, kita masuk gerak gelombang dalam ruang hampa. Kita tahu bahwa persamaan Maxwell dalam medan listrik dan medan magnet untuk ruang hampa itu adalah kurel dari medan listrik sama dengan min del V ini sebagai flux magnetik per turunan terhadap waktu, atau min mu 0 delta H sebagai intensitas medan magnetnya turunkan terhadap waktu. Nah, gimana kurel dari intensitas medan magnet itu diturunkan dari del D. D ini sebagai flux magnetik dari listrik, diturunkan terhadap waktu, atau min epsilon 0 turunan dari intensitas medan listrik terhadap waktu. Nah, sehingga dari sini kita tahu hubungan antara medan listrik dan medan magnet, di mana divergensi dari medan listrik itu sama dengan muatan. Kalau divergensi dari medan magnet itu sama dengan 0. Dan flux flux listrik, kerapatan flux listrik itu sama dengan epsilon dikalikan dengan intensitas medan listrik. Kalau flux magnetik itu sama dengan mu. Mu ini sebagai permeabilitas dikalikan dengan intensitas medan magnetnya. Nah, representatif dari bentuk fasor suatu gelombang adalah gelombang elektromagnetik itu jika medan listrik yang berjalan di searah dengan sumbu X ya, di sini EX ini sama dengan E dalam fungsi X, Y, Z cos omega T plus fasanya P. Dengan bentuk fasor dari model seperti ini kita bisa bentuk fasor suatu dalam bentuk Euler ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk Euler, itu E pangkat J omega T itu sama dengan cos omega T plus J sin omega T. Nah, bentuk EX ini yang dimana dia merupakan bagian ini fungsi suatu fungsi yang merupakan amplitudo dari suatu gelombang cos omega T plus V, maka bentuk ini kita bisa rubah ke dalam bentuk Euler atau bentuk fasor, yaitu bagian real, karena kita lihat di sini E pangkat J omega T itu adalah bagian real plus bagian imajiner karena ada J di sini. Maka EX-nya di sini adalah bagian realnya, bagian real dari E pangkat J omega T. Jadi bagian real dengan E adalah fungsi X, Y, Z ini sebagai amplitudonya. E pangkat P-nya di sini merupakan P yang di sini, kemudian E pangkat J omega T, tapi kita ambilnya yang bagian realnya, maka kita tulis di sini real. Nah, sehingga bentuk fasor dari EX atau EXS ini sebagai
kita tahu bahwa ini adalah bagian realnya. Kita kasih keterangan S di sini. Nah, notasi kompleks dan faktor dari gelombang elektromagnetik ini kita bisa pakai indeks ya. Kalau misalnya dia, ini maksudnya ini X, Y, Z ini dia merupakan, kalau misalnya ada suatu fungsi X atau fungsi Y atau fungsi Z gitu ya. Jadi bisa dia berupa absolut, angka saja, merupakan amplitudenya aja, atau dia berupa fungsi. EX di sini, XYZ sebagai amplitudenya cos omega T plus B sudah dijabarkan yang di sebelumnya. Kemudian yang diambil adalah fungsi realnya. Nah, kita bisa menuliskan contohnya kalau misalnya medan listrik gelombang elektromagnetik mempunyai medan listrik EY-nya sama dengan 100 cos 10 pangkat 8 P min 0,5 Z volt per meter. Nah, maka EY di sini bisa dituliskan sebagai bagian real dari 100 E pangkat J 10 pangkat 8 P min 0,5 Z. Atau ES-nya bisa dituliskan sebagai 100 E pangkat J 10 pangkat 8 P min 0,5 Z. Nah, S ini menunjukkan bilangan khayal, artinya nanti yang diambil itu adalah bagian realnya. Nah, ini persamaan gelombang dalam ruang hampa. Kita masih mengikuti persamaan Maxwell bentuk fasor di ruang bebas. Maka persamaan gelombangnya kita bisa dapatkan dari kurel-kurel ES-nya ini menjadi turunan kedua ya, atau apa namanya, divergensikan dua kali ES-nya sendiri. Nah, ini keduanya menghasilkan, kalau kita turunkan menjadi omega kuadrat mu 0 epsilon 0 ES, atau turunan kedua dari ES. Nah, ini merupakan persamaan Helmholtz, di mana K-nya ini sebagai omega akar mu 0 kali epsilon 0. Ini dari mana? Ini dari, kita tahu di sini bahwa omega kuadrat. Jadi kalau misalnya kita cari K-nya ini sebagai K0 kuadrat, kalau kita mencari K-nya berarti kan dia di akar. Akar dari omega kuadrat ya berarti tinggal omega, yang mu 0 sama epsilon 0-nya adalah bentuk kuadratnya. Oke. Nah, ini misalkan hanya terdapat komponen X dari ES-nya. Maka persamaan Helmholtz tadi bisa dituliskan sebagai turunan kedua di sini, artinya del 2 kali ini berarti turunan keduanya dari ES diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, dan diturunkan terhadap Z. Ini sama dengan min K0 XS. Nah, misal ES ini tidak bervariasi terhadap X dan Y. Kenapa? Apa maksudnya tidak bervariasi? Jadi dia itu cuman Z-nya saja yang berubah, X sama Y-nya tidak berubah. Maka kita bisa turunkan terhadap Z saja, berarti yang berkepentingan adalah bagian yang Z saja. Kalau dia tidak bervariasi terhadap X dan Y, artinya X dan Y-nya ini sebagai konstanta, ya seperti itu aja. Apa namanya, misalnya besarnya 30 ya 30 terus, tapi kalau untuk dia bisa diturunkan terhadap bervariasi, artinya dia bisa diturunkan, maka dia merupakan bagian. Tapi kalau tidak bervariasi berarti dia tidak merupakan bagian fungsi ya. Nah, penyelesaiannya ES-nya ini sebagai X0 E pangkat min J K0 Z dari yang sebelumnya. Oke. Nah, ditulis dalam bentuk waktu dengan mengambil bagian realnya ya, seperti yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita tahu kan tadi, kalau misalnya di sini tadi yang dimisalkan adalah jika X dan Y-nya tidak berubah, tidak bervariasi, maka hanya Z saja yang bervariasi. Maka di sini Z saja yang ada. Nah, kalau Z saja yang ada, berarti fungsi EX-nya ini adalah
Z, T, artinya dia berubah terhadap Z dan berubah terhadap T. Z ini sebagai pengubah fasanya, sedangkan T-nya ini mengubah waktunya. Nah, omega T dan K0 Z ini merupakan besaran sudut yang dinyatakan dalam radian. Omega menyatakan pergeseran fase persatuan waktu, radian per detik, sedangkan K0-nya menyatakan pergeseran fase persatuan jarak. Satuannya radian per meter, karena Z-nya ini berupa jarak ya. Disebut juga frekuensi spasial atau dan merupakan konstanta fasa dari gelombang datar serba sama. Nah, K0-nya itu merupakan, tadi kan sudah didapat omega akar mu0 kali epsilon 0. Atau kalau misalnya kita ambil akar dari mu0 epsilon 0, ini sama dengan 1 per 3 kali 10 pangkat 8 Siemen per meter. Atau 1 per C. Atau kita bisa tahu bahwa K0-nya ini sama dengan omega per C. Bisa diambil dari persamaan atasnya. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas kalau persamaan gelombang itu dari divergensi kedua dari ES, yaitu min omega kuadrat mu0 kali epsilon 0 kali ES. Nah, kita tahu bentuk fasornya seperti ini. ES itu adalah A-nya ini sebagai amplitudonya, E pangkat J omega akar mu0 epsilon 0 kali Z. Atau kita tuliskan bahwa EX itu EX0 cos omega T min Z akar epsilon 0 mu0. So, kita tuliskan di sini sebagai omeganya sama yang Z-nya ini seakar dari mu0 per epsilon 0 ini sama dengan 1 per C. Berarti 1 per C-nya itu dia kan 1 per epsilon 0 sama mu0 ini kan ada nilainya. Epsilon 0 itu 4 pi kali 10 pangkat min 7, sedangkan epsilon 0-nya ini 8,85 kali 10 pangkat min 12. Sehingga diakarkan, kemudian diperkan, ini sama dengan C, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa dari X-nya di sini, maka HY-nya itu adalah X0-nya dibagi dengan impedansi intrinsik. Impedansi intrinsik ini dari akar mu0 per epsilon 0. Ini nilainya pasti ya, konstanta, merupakan konstanta. Nah, ya ini dilanjutkan seperti yang di awal tadi ya, jadi ada EX sama HY. Jadi kalau medan listriknya itu bergerak di sumbu X dan medan magnetnya dia bergerak di sumbu Y. Jadi ada dua gelombang sebenarnya di dalam gelombang elektromagnetik, di mana C-nya ini 1 per epsilon 0 kali mu0-nya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, padahal C itu lambda itu panjang gelombangnya itu sama dengan C per frekuensi, tergantung dari frekuensi yang digunakan. Nah, EX per HY-nya tadi ini sama dengan akar dari mu0 per epsilon 0 atau sama dengan impedansi intrinsik tadi. Maka kalau kita mau mencari medan listriknya, jika diketahui medan magnetnya, gelombang medan magnet, maka kita bisa mengkalikan gelombang medan magnet tadi dengan impedansi intrinsiknya, yaitu sebesar 120 pi ohm atau 377 ohm. Nah, ini medan listrik yang diperoleh dapat ditulis sebagai ini, yang sudah dipresentasikan tadi. Nah, pada saat T sama dengan 0, maka EXZ0-nya nanti yang bernilai 0 adalah T-nya saja. Maka yang ada adalah EX0 cos masih ada omega Z per C. Atau kita bisa tuliskan X0-nya cos K0 Z, di mana K0 lambdanya ini sama dengan 2pi. Sehingga kita bisa tuliskan lambda itu sama dengan 2pi per K0 atau sama dengan C per frekuensinya ya, tergantung dari frekuensinya. 3 kali 10 pangkat 8 per frekuensi. Nah, kecepatan rambat gelombang ini yang memenuhi, berarti
kita bisa ambil dari persamaan yang di awal. Omega T min K0 Z sama dengan omega T min Z per C, di mana di sini adalah 2M kali Pi yang dinamakan dengan konstan. M-nya ini bisa sembarang ya, jadi bisa kalau M-nya sama dengan 0 ya berarti 0, kalau M-nya sama dengan 1 berarti 2Pi, atau M-nya sama dengan 2 berarti 4Pi, dan seterusnya. Nah, sehingga jika dia diturunkan terhadap waktu, maka K0-nya diturunkan terhadap Z, ini sama dengan 0, sehingga dz per dt-nya sama dengan Vp. Vp-nya ini kecepatan lambat cahayanya, yaitu omega per K0-nya, atau omega per omega di akar epsilon apa, omega 0 per epsilon 0 ini harusnya epsilon ya, apa namanya, mu 0 ya, sehingga hasilnya adalah C. Balik lagi. Nah, untuk mendapatkan intensitas medan magnet H dengan cara dikurulkan dari ES, yaitu sama dengan min J omega mu 0 HS, sehingga HY-nya Z, T-nya itu adalah X0 dikalikan akar epsilon 0 per mu 0. Nah, ini sama dengan impedansi instriksi tadi, perbandingan antara epsilon 0 per mu 0-nya. Nah, ini gambaran dari gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik itu terdiri dari gelombang listrik dan gelombang medan magnet ya. Jadi, ada medan magnet dan medan listrik. Yang gambar apa ini ya? Ungu ya. Ungu di sini dia menyatakan sebagai pengaruh dari medan magnetnya, yang vertikal, yang warna kuning ini sebagai medan listriknya. Nah, seperti inilah apa namanya, gerak gelombang dalam ruang hampa. Nah, kalau misalnya ruangnya bukan ruang hampa, artinya dia di dalam konduktor atau dia di dalam dielektrik, jadi bahan yang mempunyai elektrisitinya yang tersendiri, tergantung dari bahan itu. Misalnya bahannya terbuat dari logam, apa namanya, kayak misalnya koprum itu ya, tembaga, atau misalnya apa namanya, silikon seperti itu. Nah, itu dia mempunyai dielektrik, jadi ada epsilon R-nya, atau ada permeabilitas ruangnya, atau permeabilitas dari apa namanya, bahannya tadi. Nah, ini contohnya. Jika misalnya suatu intensitas medan listrik gelombang datar serba sama dalam udara, berarti ini dalam ruang hampa, mempunyai amplitudo 800 volt per meter dalam arah AE, sepanjang gelombang 2 feet. Berarti kita punya feet ini kita jadikan ke dalam meter, yaitu sebesar panjang gelombangnya 2 dikalikan 0,3048 ya, 2 feet. 2 feet, yang 1 feet itu sama dengan 0,3048 ini, 1 feet sama dengan 0,3048 meter. Jadi kalau misalnya 2 feet berarti dikalikan 2. Nah, yang ditanyakan kan frekuensi, periode, harga K jika medannya dapat dinyatakan dalam bentuk A cos omega T KZ. Kemudian amplitudo dari H. Nah, frekuensi berarti kita bisa mencari karena ada panjang gelombangnya di sini sebesar 2 feet. Berarti frekuensi itu sama dengan kecepatan cahaya per lambda panjang gelombangnya. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 per 2 kali 0,3048 sama dengan 492,13 MHz. Ini sebenarnya 492,13 kali 10 pangkat 6. Jadi pangkat 6 itu sama dengan megahertz. Kemudian periodenya berapa? Periode itu bisa diambil dari seper frekuensi. Periode itu waktu itu sepernya frekuensi. Jadi 1 per 492,13 kali 10 pangkat 6 sama dengan 2,03 nanosecond. Nah, harga K-nya berapa? Berarti kita
bentuk dulu E-nya ini dalam A cos omega T min KZ. Nah, A cos omega T min KZ. Kita tahu berarti A cos omega T KZ-nya itu bisa dirubah, K-nya itu bisa dirubah menjadi omega per C. Ya kan? Nah, berarti K-nya ini sama dengan omega per C. Omeganya kita sudah punya 2πf. F-nya berapa? 492,13 MHz. Kemudian C-nya berarti ya 3 kali 10 pangkat 8 kan otomatis. Nah, kita bisa dapatkan kalau kita jabarkan lagi C-nya frekuensi ini sama dengan C per lambda, C-nya bisa hilang, tinggal lambda 2pi per lambda. Lambdanya tadi 2 kali 0,3048, sehingga didapat 3,28pi atau 10,31. Ini untuk K-nya. Nah, amplitudo H-nya berapa? Ya, kita tinggal mengambil amplitudo dari E, dibagi dengan impedansi karakteristiknya 120pi, sehingga didapat hanya 2,122. Itu untuk hari ini kayaknya kita membahas tentang ini. Nanti kita jawab lagi. Untuk hari ini kita sampaikan di Medan